Suatu hari saat jemput anak pulang sekolah, dia bilang begini, "Mami, Runa mau les matematika, boleh?" Dalam kepala saya tuh langsung berpikir begini, kenapa ya tiba-tiba dia minta les matematika? Entah, apa dia perlu les ini? Rasanya enggak ya. Jadi anak saya ini bukan anak yang ahli atau suka matematika, tapi sampai sekarang dia masih bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik, nilainya juga bagus. Nah, waktu ada tugas, mau ulangan atau ujian, saya juga masih mendampingi dan membantu dia belajar. Syukurnya sampai saat ini saya masih bisa nerangin topik-topiknya. Tapi ya tentu aja saya nggak bijak dong kalau langsung cut permintaan anak saya gitu aja, hanya karena saya merasa nggak setuju sama permintaan itu. Jadi saya bicara padanya. Saya bilang gini, Aruna boleh ikut les di luar sekolah. Tapi sebelum daftar, mari kita pikirkan dulu ya. Apakah les ini tuh betul-betul perlu? Nah, saya membaginya dalam 3 pertanyaan supaya lebih mudah buat anak saya. Ya, pertanyaan pertama, apakah udah kesulitan banget dalam matematika sehingga butuh bantuan les? Kedua, apakah les ini relate dengan tujuan hidupnya mendalami matematika? Dan pertanyaan ketiga, apakah suka jika lebih banyak mengerjakan matematika? Ternyata jawaban dari 3 pertanyaan itu semuanya enggak. Dia jelas masih bisa handle pelajaran matematika di sekolah, cuma merasa sedikit lambat dalam merespon hitungan. Dia sama sekali nggak punya tujuan hidup mendalami matematika, jadi ahli matematika gitu ya. Dia juga nggak terlalu suka lama bersama matematika. Nah, semuanya sekarang jadi jelas banget kan? Masih mau les? Yakin nggak salah jalan kalau les matematika? Dengan cepat dia bisa memutuskan dengan lega. Dia bilang, "Gak usah deh Mami." Kita perlu melatih dan mengarahkan anak-anak untuk fokus menghebatkan kekuatannya, bukan menghebatkan kelemahannya. Kadang-kadang tanpa disadari, kita nih justru ngotot berusaha memperbaiki hal-hal yang kita tuh lemah, berusaha menghebatkannya agar setidaknya ya kita terlihat umum lah seperti orang lain gitu. Nah, sementara kita justru nggak melatih dan menghebatkan yang jadi kekuatan kita. Sehingga lambat laun kekuatan itu malah jadi biasa-biasa aja, jadi rata-rata, terkubur, lalu terlupakan. Padahal waktu yang dihabiskan untuk menghebatkan kelemahan itu terasa panjang dan sangat melelahkan. Beda halnya jika menghebatkan kekuatan, terasa cepat dan sangat menyenangkan. Setelah merelakan gak jadi les matematika, anak saya memutuskan untuk melanjutkan les bahasa Inggris yang sempat terhenti karena dia bosan dengan progresnya yang dia rasa lambat. Sebenarnya bukan pengajarannya yang lambat, tapi semua memang jadi terasa less effort kalau kita berbakat di sana kan. Bahasa kebetulan adalah salah satu kekuatannya, dan kami sepakat agar belajar kali ini fokus saja spesifik pada kelancaran percakapan dan melatih kepercayaan diri. Apakah dengan les ini kekuatannya makin terasa? Ya. Apakah ini relate untuk digunakan menunjang masa depannya? Ya. Dan apakah dia suka lebih banyak menghabiskan waktu belajar bahasa? Ya. 3 ya, artinya sudah berada di track yang tepat. Jangan buang waktu, tenaga, dan uang untuk menghebatkan kelemahan kita dan hal-hal yang gak relate dengan tujuan hidup kita di masa depan. Fokus saja menghebatkan yang kuat agar hidup kita makin berkualitas dan bahagia. Jangan leskan anak Anda pada pelajaran yang dia lemah di sana, tapi berikan les pada hal-hal yang jadi kekuatannya. Gimana menurut Anda?